Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Abdul Lina ya, dengan NIM 540121010. Nah, kali ini kita akan menganalisis AR, MA, ARMA, ARIMA ini menggunakan software SPSS. Nah, di video sebelumnya kita pakai analisis ini, kita pakai menggunakan software Stata, sekarang kita menggunakan dengan software yang berbeda, yaitu SPSS. Nah, di sini saya sudah punya variabelnya, ini variabel nilai impor dalam 1 juta dari tahun 2020 bulan pertama sampai 2024 bulan ke-12. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Kita mm, kita kontrol C, kita kontrol C terlebih dahulu. Oke, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini udah muncul ya data dan variabel punya. Kita tinggal copy paste. Nah, di sini sudah tertera ya 60 data yang kita punya. Nah, kita edit dulu namanya di variable view, adalah nilai impor. Klik enter. Nyaman. Nah, karena teman-teman karena di sini kan belum ada variabel waktunya ya, belum ada variabelnya, maka kita bisa tambahkan variabel waktunya itu dengan klik data, kemudian ke define date and time. Nah, karena detik itu tuh adalah bulanan, jadi kita cari yang monthly. Nah, jadi ini years, comma month. Nah, ini. Nah, ini itu adalah awal mula dari data kita gitu di tahun berapa. Kalau data kan tadi di 2020 ya. 2020 monthnya satu udah benar. Kalau misalnya udah klik oke. Nah, ini udah ini ya teman-teman udah ada tulisannya. Kita cek di data setnya. Nah, ini di data view-nya ini bisa kita lihat bahwa oh di sini udah ada nilai year-nya, month-nya sama data yang Januari 2020 sampai di sini ada Desember 2024. Nah, kalau misalnya kita udah dikasih data ya, kita langsung menguji stasionaritas datanya. Nah, caranya itu klik analyze, kemudian forecasting, kemudian sequence chart. Nah, di sini variabelnya adalah variabel yang nilai import ya. Nah, kalau misal udah klik oke. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman line plot dari variabel nilai impor yang kita punya ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dari ragam dari mohon maaf means dari nilai impor ini tuh masih belum konstan ya, tidak konstan gitu. Variansinya juga sama variansinya juga tidak konstan gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai impor ini belum stasioner di tingkat level gitu. Nah, untuk agar kita bisa menganalisis nih arimanya, maka kita harus mengstasionerkan terlebih dahulu. Nah, caranya itu dengan melakukan first difference. Nah, caranya itu kita klik analyze, kemudian forecasting, kemudian space chart. Ini sama yang saya tadi variable nilai import, tapi bedanya karena tadi kita nggak belum di first difference kan, kita pada itu sekarang kita di first difference kan, difference-nya jadi satu gitu. Klik oke. Oke, proses. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada line plotnya yang menunjukkan bahwa si data nilai impor ini setelah di dia first difference gitu ya, dia tuh misalnya tuh konstan gitu. Jadi ragamnya covariance dan variance-nya pun konstan tuh ya. Ini tuh garis tengahnya. Jadi data-datanya ya menyebar di antara garis tengah gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, variabel nilai impor ya ini akan dikatakan stasioner pada tingkat first difference gitu. Nah, setelah kita tahu nih kalau misal datanya di stasioner, maka kita bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya yaitu kita mencari like dari AR dan MA gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik analyze, kemudian klik forecasting, dan ini kita cari autokorelasinya terlebih dahulu. Nah, variabelnya adalah tadi nilai impor ya. Nah, jangan lupa kita difference-nya di checklist juga, karena kan tadi kita sudah melakukan first difference ya. Nah, untuk display-nya ini di checklist semua, kalau udah klik OK. Nah, di sini muncul ya korelogram dari ACF dan juga PACF gitu. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ACF ini itu merupakan leg ya dari MA gitu, leg dari MA. Sedangkan si ACF ini dia tuh merupakan leg dari AR gitu. Nah, leg itu apa? Leg itu adalah garis atau ini apa ya namanya? Ya pokoknya ini itu melewati batas yang entah upper atau si lower
lower, confidence limit-nya gitu, yang pertama kali melewati dan kemudian setelah, melewati dia, nanti langsung masuk ke dalam, di antara batas bawah dan batas atas ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa si ACF ini leg-nya tuh ada di satu kan, jadi dia ini keluar terus langsung masuk di dalam garisnya gitu. Jadi, si leg dari, ACF, leg dari MA ini adalah satu gitu. Nah, selanjutnya untuk PACF, leg dari PACF kan tadi menggambarkan, leg dari AR ya. Kayak tadi kita cari, leg-nya itu berapa. Nah, tadi aku bilang leg-nya adalah yang keluar batas kemudian, dia langsung masuk gitu kan. Nah, ini bisa dilihat bahwa leg-nya itu di 1, 2 gitu kan. Kenapa 2? Karena ini bisa dilihat bahwa si, 2 ini gitu ya, dia keluar batas gitu, tapi akhirnya dia masuk gitu. Jadi si leg dari AR itu adalah 2 gitu. Nah, terus kita kan tadi udah, kita udah, menentukan leg MA, leg KR, dan juga, I-nya ya teman-teman. I-nya itu merupakan integrated gitu kan, A5 integrated. Nah, integrated itu merupakan differencing atau diferensiasi yang kita lakukan gitu. Misal, teman-teman itu, tadi melakukan first difference kan, itu kan satu, berarti I-nya itu adalah satu. Jadi, dari, data ini gitu ya, kita bisa tentukan modelnya itu, yaitu menjadi, 2,1,1 gitu. Itu estimasi modelnya gitu. Nah, dengan estimasi model 2,1,1 ini ternyata menghasilkan kita bisa menghasilkan, 6 model tentatif gitu, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini adalah, model tentatifnya kurang lebih, eee, seperti ini ya, teman-teman, untuk, si data yang tadi, ya. Jadi ini estimasi modelnya di 2,1,1 gitu, tapi kan kita harus menentukan, model tentatifnya terlebih dahulu ya. Nah, misal udah, eee, punya, model tentatifnya, kita uji ARIMA, analisis, ARIMA dari model yang kita punya. Nah, caranya itu klik analyze, kemudian ke forecasting, kemudian create traditional models. Nah, dependent variable ini masukin nilai impor. Oke, udah. Kemudian, ini metodenya itu diganti jadi A5 dan, ini kriterianya juga nah ini nih, kita, isi ini ya di auto, PDQ, auto regressifnya, difference-nya, moving average-nya. Kita, tulis dulu gitu ya berdasarkan model tentatif yang kita punya tadi. Nah, untuk model tentatif pertama, ini aku mau, eee, menguji yang 0, 1, 0. Bentar. Nah, kalau misalnya kita udah, isinya nih leg-nya ya, leg-nya dari, AR, ini difference-nya 1, moving average-nya itu, eee, 0 gitu ya. Kemudian kita, klik continue. Nah, di statistiknya kita klik yang iron square juga, root mean square error, dan mean absolute percentage error. Nah, untuk plotnya kita klik, ini yang each block display itu kita cek semuanya. Kemudian, yang save itu kita juga klik semuanya boleh, oh kalian juga boleh yang ini aja predicted values-nya aja. Kemudian di option-nya kita, forecast period-nya kita pilih yang kedua atau first first case after end of estimation period through, specific date gitu. Nah, kemudian, kita masukkan, apa ya, data yang ingin kita, forecast gitu. Misal kayak berapa bulan di tahun, berapa yang mau kita, forecasting gitu. Nah, karena aku pengen di 6 bulan gitu ya, 6 bulan setelah, data aku ini, kan data aku kan dari 2024 bulan ke-12. Jadi untuk forecast-nya aku pengen di 2025 bulan ke-6. Bulan ke-6. Oke, kalau misalnya udah klik oke. Nah, oke di sini udah muncul teman-teman. Nah, ini adalah, model ya A5 0,1,0. Nah, ini bisa kita lihat di, eee, ini ya, ini ada R-square-nya. Nah, R-square-nya ini 0,556 gitu ya, sedangkan RMSE-nya itu 2311,7, 44. Sedangkan signifikansinya itu 0,00 ya, berarti ini tuh, termasuk signifikan gitu ya, karena kurang dari 0,05 gitu. Nah, ya ini juga ada BIC-nya, ya BIC-nya itu sebesar 15, 561 gitu ya, di mana, bagusnya nanti kalau misalnya teman-teman mau
memilih model terbaik, dia tuh signifikan, kemudian R-square-nya itu tinggi ya, tinggi, semakin besar itu semakin baik. Nah, kalau RMSE-nya itu lebih kecil lebih baik, mapanya juga lebih kecil lebih baik, sama normalized PIC-nya juga dia tuh lebih kecil, itu lebih baik gitu. Nah, oke, ini udah kita dapat apa line plot dari forecasting-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke model yang dua itu. Oke, kita klik oh, oke, kita klik analyze. Nah, miskin forecasting, traditional models, oke, ini kayaknya sama. Mm. Nah, ini variabelnya. Nah, model ini ya, yang kita ganti itu yang kriteria. Tadi 0, 1, 0. Sekarang mungkin, sebentar, teman-teman. Jadi 0, 1, 1. Oke, kita continue. Nah, misalnya udah klik, oke. Nah, kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul ya teman-teman bahwa Arima 0,1,1. Nah, ini kita lihat signifikasinya dulu. Nah, ternyata dari model si Arima 0,1,1 ini dia ternyata tuh nggak signifikan karena dia tuh lebih dari 0,05 gitu ya. Nah, tapi R-square-nya tuh ternyata tinggi juga gitu ya, tinggi juga, dan normalized Bayesian-nya tuh tadi lebih kecil ya sebenarnya daripada yang model yang 0,10 gitu. Tapi karena nggak signifikan berarti ya udah kita hapuskan ya dari si pemilihan model terbaik kita gitu. Nah, kalau udah kita cari lagi yang model selanjutnya. Case ini kriterianya diubah 011 sekarang ke 110 110. Oke, klik continue, terus ini masih sama 111 klik oke. Nah, di sini 111 ya teman-teman bisa dilihat bahwa dia signifikan nih ya, dia signifikan karena kurang dari 0,05, terus juga R-square-nya sebanyak 0,695, RMSE-nya 1932, mapnya 9,375, dan normal spacing-nya 15,217 gitu. Nah, jadi dia signifikan ya. Jadi kita udah menemukan dua model yang signifikan gitu. Nah, selanjutnya ke model yang berikutnya, kita klik analyze, kemudian klik forecast, data traditional model, di kriterianya kita ganti tadi 11 sekarang 110, sekarang 111. Enter, continue, klik oke. Nah, ini yang model armanya 1,111,1,1,1. Nah, dilihat dari signifikasinya dulu ternyata dia tidak signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak signifikan ya kita hapuskan gitu ya dari pemilihan model terbaik gitu. Sama ya walaupun ini R-square tinggi tapi tidak signifikan juga ya untuk apa gitu. Terus kemudian kita cari lagi model berikutnya. Ini forecast kriteria kita ganti ini 2, 1, 0. Oke, enter, klik continue, klik oke. Nah, ternyata di model 2,1,0 dia juga tidak signifikan karena dia lebih lebih durasi komunikasinya tuh lebih dari 0,05 gitu teman-teman. R-square juga tinggi, normalisasi biasanya ini sebesar 15,232, RMS-nya 1830,734, AP-nya 9,010 gitu, tapi dia tidak signifikan gitu. Dan kita next ke model yang terakhir. Caranya ini satu continue, tinggal di oke aja. Nah, ini sama ya, sama modelnya teman-teman. Ini tuh sama bahwa dia tuh tidak signifikan ya, dia tuh nggak signifikan antara ininya nilai signifikasinya itu kan harusnya kurang dari 0,05 gitu. Tapi di sini tertera bahwa nilai signifikasinya adalah 0,511 yang mana itu lebih besar dari 0,05 gitu. Maka dapat ini juga bisa dihilangkan dari pemilihan model terbaik kita. Nah, karena kita tadi udah nemu ya dua model terbaik, yaitu 010 ya sama 110. Ini dan ini nih. Em, 010. Nah, kalau misal kita punya dua model terbaik gitu ya, kita juga harus membandingkan antara si tadi ya R-square-nya, RMSE-nya, MAP-nya, sama normalized PIC gitu. Nah, karena mereka sama-sama signifikan gitu ya, kita cari dulu lah nih, R-square mana yang lebih besar dari 0, dari model 0,10 atau 110 gitu. Nah, bisa dilihat bahwa yang 0,1,0-nya 0,556 ya. Tapi kalau misal yang modelnya 110, dia itu, oh dia lebih besar ya, 0,695 gitu. Nah, buat MSE-nya ini juga bisa dilihat ini ya 1932 sampai 9
Nah, bisa kita lihat apakah, nanti si, Arima 110 ini lebih kecil ya tadi RMSE-nya. Nah, tadi RMSE-nya itu salah teman-teman, yang ini nih. Oh, ini ya, jadi RMSE yang 110 itu ternyata lebih kecil dan R-square-nya itu juga lebih gede daripada yang model 0,1,0 gitu ya. Makanya juga yang tadi, 9 koma sekian, yang ini 10 gitu. Sedangkan si normalized PIC-nya juga ini, yang 0,1,0 tuh lebih gede gitu. Jadi sesuai dengan kriteria tadi ya bahwa R-square-nya itu, yang lebih besar lebih bagus gitu kan, signifikan. Terus R-square-nya lebih besar lebih bagus, RMSE-nya tuh yang lebih kecil lebih bagus, MAP-nya juga lebih kecil lebih bagus, dan juga normalized PIC-nya tuh lebih kecil lebih bagus, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa model terbaik dari keenam model tentatif yang kita punya ini adalah yang model Arima 110 gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah menentukan ya, udah menentukan kita udah menentukan si forecast-nya gitu ya. Sebentar teman-teman. Nah, karena kan kita tadi udah nyari ya forecast-nya ya teman-teman, kita nemu di model yang terbaik itu di model Arima 110 gitu kan. Yang 110 gitu. Nah, maka kita cari nih. Wow, yang mana ini? Oke, jadi tadi tuh yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini tadi yang model pertama ya, yang signifikan, tapi dia ternyata ada yang lebih baik lagi. Ini yang model 0, 10, kemudian ini yang model 0, 1, dan nah ini dia teman-teman. Inilah model yang forecasting yang terbaik itu. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini nggak kelihatan datanya tapi ya masih bisa baca. Nah, ini kan tadi di tahun 2024 di bulan terakhir ya teman-teman. Nah, maka kita dapat disimpulkan di sini bahwa di 2025 bulan pertama proyeksinya itu mencapai 20.519,31 juta, kemudian 2025 bulan kedua ini sebesar 21.094,02 juta, di bulan ketiga tahun 2025 ini 20.954,29 juta, di tahun keempat ini 21.218,58 juta, di bulan kelima ini 21.252,72 juta, dan di bulan keenam itu tahun 2025 itu mencapai 21.415,15 juta. Itu teman-teman prediksi dari nilai impor gitu ya pada uh, keenam bulan pertama dari tahun 2025 gitu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.